Kemarin gara-gara Dr. Richard Lee masuk Islam, ribuan orang tuh DM di Instagramku. Habis itu Bobon lagi masuk Islam. Habis itu banyak lagi orang-orang yang Hotman Paris mau bangun masjid. Banyak sekali. Willy Salim mau ikut umroh sama Ana. Gimana ceritanya? Nah, di Padang kan, waktu SMA itu aku udah mulai gabung bikin band di Padang. Bikin band metal dan mulai tidak tertarik dengan agama. Saya pikir agama ini nggak cocok untuk saya. Aku pikir agama ini nggak cocok buat seniman karena Islam ini kayaknya nggak boleh, musik nggak boleh, melukis nggak boleh, semua. Sementara kan aku motivator hijrahku seekor anjing. Namanya Kitmir, anjingnya Hasbul Kahfi. Dulu waktu masih metal itu, pertama 3 hari itu ada satu ustadz ceramah. Hadirin sekalian, semangat, saya masih ingat tuh ekspresi wajahnya. Lupa namanya. Anjing, ikut-ikutan dengan orang soleh hadirin. Allah masukkan ke surga, kita bukan anjing. Gitu. Wih. Dan tiba saatnya di depan tenda kita bertanya-tanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi di Tenda Tanya, acara yang luar biasa banyak pahala insya Allah. Amin. Karena inilah Tenda Tanya, di samping tenda kita bertanya-tanya. Dan kali ini sudah hadir di tengah kita semua, teman-teman semua. Ini adalah salah satu ustadz yang saya sering melihat beliau tuh berbaur di segala macam kalangan. Masya Allah. Musisi dia masuk, komedian dia masuk, orang baca puisi juga kayaknya beliau masuk juga. Masuk. Semua beliau masuk. Inilah dia Ustadz Dery Sulaiman. Masya Allah. Ustadz Dery ini, saya pengen tanya Ustadz Dery itu awal mula bisa ke dakwah-dakwah ini gimana sih Ustadz? Gimana awal mulai, dari mana kita mulai ceritanya nih ya? Sebetulnya kalau manifestnya, aku tuh ternyata waktu SD itu dulu pernah nonton film Wali Songo. Oh ada ya film Wali Songo ya? Kan, jadi kan orang pakai sorban. Saya belum pernah nonton deh kayaknya. Terus sunan dinyembuhkan orang sakit kan. Terima kasih Sunan, ya. Berterima kasihlah kepada Allah. Dan waktu itu, aku pikir kalau aku gede aku mau seperti ini gitu. Terus ternyata perjalanan waktu aku belajar agama lah dari orang Minang kan. Orang Minang tuh gadangnya di surau, besarnya di surau. Iya. Satu kampung sama Pras Teguh lah kita. Iya. Pras Teguh tuh banyak ilmunya tuh. Pura-pura aja dia nggak soleh itu. Tapi sebetulnya orang Minang semuanya besarnya di musola. Terus aku sanawiyah belajar, terus terjadi hentakan dalam kehidupan. Mulailah mencari jati diri dan mulai masuk ke dunia underground music di Padang kan. Waktu SMA itu aku udah mulai gabung bikin band di Padang. Bikin band metal dan mulai tidak tertarik dengan agama. Saya pikir agama ini nggak cocok untuk saya. Aku pikir agama ini nggak cocok buat seniman karena Islam ini kayaknya nggak boleh, musik nggak boleh, melukis nggak boleh, semua. Sementara kan hobinya seni kan. Iya. Selesai SMA, saya ke Jakarta, kemudian bikin band namanya Gibraltar. Gibraltar awalnya tuh di Jakarta, gothic band metal kan. Keren sih. Kalau di Padang tuh bandku yang pertama namanya Liang Lahat. Liang Lahat. Liang Lahat, metal kan. Nama-nama metal underground banget ya, Liang Lahat. Betul. Gibraltar. Terus habis itu saya sempat bergabung setahun lah, 97-98 sama Betrayer yang bendera kuning kan. Betrayer bendera kuning. Betul. 98 itu terjadi demonstrasi besar-besaran, saya pindah ke Bali. Kata teman, di Bali nggak ada demo di Bali aja. Di Bali lah saya temukan tempat betul-betul impian saya, itu tempat yang welcome dengan seniman yang bisa manggung tiap malam, kafenya banyak. Ini masih dengan band Gibraltar? Enggak, sudah keluar dari. Beda lagi. Keluar dari bikin Betrayer itu, saya ke Bali, bikin band lagi di Bali, namanya Born by Mistake. Saya pikir nama selat juga, Selat Bali gitu. Band Bali namanya. Jadi kan Gibraltar kan selat. Ya. Jadi pas di Bali itulah bikin band. Terus bikin lagu, kirimlah ke Jakarta. Senior saya almarhum Bang Irfan Rotor.
Rotor itu band yang buka Metallica di Lebak Bulus. Nah, saya nggak tahu ternyata Bang Irfan ketika 98 itu hijrah. Beliau mulailah ke masjid, mulai join dengan tablik, jamaah tablik, kemana-mana dakwah, keliling 4 bulan, 40 hari, 3 hari. Jadi pas aku kirim demo, saya telepon rumahnya, kata ibunya Irfan lagi di India, ngapain? Oh, ikut jamaah tablik yang sampai India ya, itu. Sampai India, sampai ke mana-mana keliling dunia kan. Aku kirimlah email, Bang, ini ada aku bikin album di Bali nih. Tolong dibantuin dong, diproduserin apa diapain. Ternyata jawaban Bang Irfan itu lewat email waktu itu. Kan belum ada WA, belum ada apa-apa kan. Dia bilang, Der, dunia sementara, akhirat selamanya. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Ntar lagi kita mati, lo buat persiapan semua. Dakwah lah. Saya baca pelan-pelan. Ini semua yang disampaikan Irfan ini benar nih. Benar semua nih. Nah, tapi ini Bali bro. Bali, disuruh sholat di Bali, azan nggak kedengaran kan. Waktu itu aku pikir di Bali itu orang bisa Jumatan istiqomah tiap Jumat dia ke masjid. Itu sih cium tangan bola-balik itu pasti wali Allah ini. Sudah luar biasa, luar biasa itu ya. Ini 5 waktu di masjid di Bali, di tempat yang tidak terdengar azan. Aku pikir nggak mungkin. Bertepatan dengan Bang Irfan email itu, orang di sekitar saya di Bali itu dapat hidayah. Anak-anak pantai yang dulunya maaf ya, yang bawa-bawa turis bule kemana-mana, anak-anak. Pokoknya kerjaan mereka ada yang jual narkoba, ada yang jual diri, macam-macam. Ya. Di Bali kan yang melacur bukan perempuan, ya laki-laki juga ada kan. Teman-teman tadi itu begitu tiba-tiba dia menghilang 3 hari, pulang-pulang sorbanan. Pulang-pulang pakai gamis. Pulang oke. Oh, jangan-jangan ini yang aliran Irfan ini nih. Oh, ternyata pas ngobrol bahasanya sama. Bahasanya sama. Ya Der, kita ke masjid Der. Bang Irfan ngasih tahu alamat masjid di Bali. Betul itu markasnya tablik di Bali. Di Legian kan, Masjid Ar-Rahmat namanya. Jadi setiap ada jamaah tablik datang ke Bali itu saya pasti didatangi, Dur. Saya datangi karena di Bali kan orang Islam nggak banyak, minoritas. Jadi saya tahunya saya itu jadi TO, target operasi. Pas masuk masjid lihat nama saya paling banyak di buku musyawarah itu. Itu ada orang Padang itu, rambutnya panjang, nggak pernah ke masjid, musiknya metal, hari-hari di diskotik, hari di kafe. Jadi kok ada namanya Ustadz di situ? Ada kan setiap jamaah tabligh datang ke satu masjid, mereka musyawarah siapa aja orang Islam di sekitar sini. Oh iya, untuk diajak. Untuk didatangi rumahnya. Untuk dijemput. Iya, iya. Jadi saya itu udah jadi TO, target operasi mereka. 98, 99, 2000 ditangkap. Saya terpaksa masuk masjid. Kata teman tuh, waduh berat banget rasanya. Jadi itu gimana? Maksudnya mereka datang, ayo Dery, ayo kita sholat datang gitu. ke masjid, ajak ke masjid. Akhirnya terpaksa lah nih. Ya saya bilang, bro ini Bali bro. Kalau di Padang, di Jogja, di Jakarta, kamu bilang 5 waktu di masjid tuh boleh lah. Tapi ini Bali. Di Bali orang bisa Jumatan tuh luar biasa. Terus dia bilang gini, perkara yang susah kalau diniatkan jadi mudah. Perkara yang mudah kalau tidak diniatkan jadi susah. Jumatan dengan sholat 5 waktu mana yang lebih susah? Sholat 5 waktu sih. Enggak lah. Jumatan khotbahnya setengah jam. Antrian wudhunya panjang. Parkir motornya, mobil susah. Iya. Risiko sandal hilang tinggi. Iya, enggak di pikiran saya itu kalau Jumatan seminggu sekali. Kalau makanya 5 waktu tiap hari nih. Iya, betul. Jadi kalau dipikir-pikir sholat zuhur dari Kamis dengan sholat Jumat itu lebih mudah sholat zuhur. Iya sih. Ya, tapi karena ini tidak diniatkan jadi susah. Ya, kalau perkara sholat Jumat yang mestinya susah karena diniatkan jadi mudah. Coba aja Abdur nanti tanya orang pulang Jumatan, bro, Jumat depannya nanti sholat lagi nggak? Dia pasti tersinggung. Dia bilang, lu pikir gua kafir? Pasti dia gitu. Oh ternyata orang yang Jumatan itu sudah pasang niat dari Jumat sebelumnya dia akan datang lagi Jumat ini. Iya. Jadi kata teman tuh waktu itu saya ingat tuh, perkara yang susah kalau diniatkan jadi mudah, perkara yang mudah kalau tidak diniatkan jadi susah. Lu niat dulu deh, latihan dulu. Gimana cara latihannya? 3 hari. Waktu itu berat hati itu, waktu itu pas nyepi di Bali, saya ikut 3 hari di masjid. Terus kata teman, lebih baik lu terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Gitu. Hari pertama gelisah di masjid, hari kedua mulai tenang, hari ketiga nggak mau keluar. Saya bilang, inilah tempat yang aku cari, inilah tempat yang ada ketenangan. Terus habis dari di situ 3 hari itu sudah tidak mau lagi kembali ke yang nggak, saya perubahan saya sebelumnya. Setelah 3 hari itu sampai hari ini saya berpakaian kayak gini. Jadi saya pakai sorban tuh dulu udah 25 tahun. Berpakaian kayak gini nih. Kalau pakai tongkat ini udah 6 tahun karena umur 40 tahun sunnahnya bertongkat kan. Ini sunnah. Sunnah Rasulullah. 40 tahun berarti jadi 3 tahun lagi. Setelah mendengar tentang Allah, kebesaran Allah di masjid 3 hari itu
mendengar tentang akhirat, surga, neraka, alam kubur, cerita tentang para malaikat, nabi-nabi, kisah wali-wali Allah. 3 hari 3 malam bercerita tentang siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, aneh itu seperti dimandikan oleh cahaya. Berubah. Aduh, ini nggak bisa ini. Pokoknya semakin haus dengan agama itu, semakin pengen tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah 3 hari saya putuskan, kalau memang mengikuti Rasulullah itu ada janji Allah akan selamat, masuk surga. Ada satu hadis yang dibaca dulu sama ustadz yang ngajak itu, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah, sungguh dia cinta kepadaku, dan siapa mencintaiku bersama denganku di dalam surga. Waktu 3 hari pertama, rambut saya masih dreadlock tuh, masih kayak Bob Marley gitu. Oke. Panjang, hitam-hitam. Saya bilang saya mau ikut 3 hari, tapi saya nggak mau pakai orang Arab. Saya nggak mau baju-baju kayak orang-orang Arab tuh, nggak cocok saya. Terus lepas itu saya pikir, oh kenapa dandanan saya seperti ini? Karena saya mengidolakan Metallica, mengidolakan Sepultura, Slipknot, macam-macam band luar negeri waktu itu kan. Saya bilang, oke. Kayak saya jadi begini, saya mengikuti orang yang saya idolakan. Sekarang saya mengaku mencintai Rasulullah, mengidolakan Rasulullah, apa buktinya? Kan kalau kita mengaku cinta, selalu orang tanya, apa bukti cintamu kan? Man ahya sunnati faqad ahab. Siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh cinta kepadaku. Berarti menghidupkan sunnah itu bukti cinta. Itulah kepahamannya. Saya tanya, bagaimana Rasulullah ujung rambut ujung kaki? Kata ustadz yang ngajak itu, Nabi itu pakai sorban der. Boleh nggak aku pakai sorban? Boleh. Nabi itu pakai jenggot. Boleh kamu jenggot? Kalau Abdur pakai jenggot, niat ikut Rasulullah itu pahala semua. Tapi kalau niat jenggotnya bukan ikut Rasulullah, nggak ada nilainya. Insya Allah sih niatnya Rasulullah, sunnah kan. Ya. Dia jangan diremehkan juga nih. Kalau 40 tahun kita pelihara jenggot, setiap 40 tahun, setiap detik mengalir pahala jenggot ke rekening amal. Kita tidur dapat pahala, kita ke toilet masuk dapat pahala. Kita main ke Bali nih, tiba-tiba lihat cewek jemuran di pantai. Mata kan maksiat tuh. Ya. Matanya dosa kan? Ini pahala terus nih. Kan ada jenggot. Oh, jadi impas. Impas. Jadi jangan ditiru ya. Tidak ini ya. Ini bercanda. Itu kata guru saya, tapi itu benar. Ini jangan diremehkan. Jadi nggak ada sunnah Nabi yang kecil. Mulailah saya mengganti cara hidup, dan saya bilang sama Allah, mulai hari ini saya tidak akan hidup dengan cara saya. Cara gua beda tuh udah gak ada lagi. Saya akan makan dengan cara Rasulullah, saya akan tidur dengan cara Rasulullah, saya akan berpakaian dengan cara Rasulullah. Semua aktivitas saya akan buat semampu mungkin dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mampunya, bukan semaunya. Nah, maka beginilah wujudnya dari Sulaiman sekarang, pakai gamis terus, pakai jubah. Dulu berat dulu nggak ada orang kayak gini tahun 2000-an. Saya diludahin orang pernah kan, 2001 tuh WTC. New York, 2002 kembali. Saya baru mulai hijrah tuh. Diludahin orang, istri saya pakai niqab. Sekarang pakai niqab orang bangga bikin status ini, artis-artis kan doain istiqomah ya guys kan. Ya. Kalau dulu pakai niqab dibilang teroris kan, dibilang aliran sesat. Ya. Istri saya pakai niqab ditendang orang di perutnya di jalan. Oh, berat dulu kita merasakan dulu menghidupkan sunnah tuh. Saya baca lagi hadis, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati fala wajru min saya. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnahku di tengah rusaknya umatku, untuk mereka pahala 100 orang mati syahid. Saking susahnya, saking beratnya. Seperti menggenggam bara api, kata Nabi. Nah, maka aku rasa itu Bang Abdur ya, agama itu bukan hanya bicara tapi mengamal. Agama itu bukan hanya sholat, zakat, puasa, haji, umrah, tapi 24 jam kehidupan kita itu agama. Termasuk pakaian, Nah, termasuk karya, termasuk tulisan, apa aja. Nah, kemudian Ustadz, maksudnya sebelumnya itu kan hidup bebas apa segala macam. Kemudian dalam waktu 3 hari ini berubah. Ustadz sampai berubah, punya komitmen untuk itu tuh, maksudnya kalau berkaca untuk kami juga biar ada pelajaran, apa gitu yang 3 hari 3 malam itu nggak main-main. Menggerakkan hati gitu. Singkong itu dibungkus 3 hari pakai daun pisang, kasih ragi jadi apa dia? Tape. Berubah kan? Iya sih. Iya, Ustadz dikasih ragi di situ. Itu dikasih ragi. Jadi yang tadinya ekstrim jadi es krim, jadi lembut. Gitu, Abdur. Jadi kalau ayam dikurung 3 hari di kandang, habis itu lepas. Pasti dia rindu balik ke kandang itu. Jadi kalau kita semua nih yang nonton nih, kalian 3 hari jangan keluar masjid, matikan handphone. 3 hari sholat di masjid 5 waktu. Saya yakin insya Allah sampai mati kalian sholat di masjid. Pasti rindu ke masjid. Saya udah 25 tahun, alhamdulillah nggak pernah ninggalkan 5 waktu berjamaah di masjid sekalipun, dengan sengaja nggak ada. Kecuali lagi safar, macet di jalan. Kalau sengaja nggak sholat di masjid, nggak pernah. Nah, jadi setiap bulan tuh dicas imannya 3 hari Abdur. 27 hari kita urus dunia, 3 hari kita urus akhirat.
Oh, masih berarti 10%. itu tuh Ustadz istiqomah tuh lakukan. Jadi setiap bulan ada 3 hari kayak mabit. Mabit di masjid nanti sama gitu. Abdur nanti kita ajak teman-teman siapapun. Kita 3 hari cari masjid yang pas, tapi syaratnya jangan hidupin handphone. Ya, pokoknya karena kalau pakai handphone 3 hari itu jasadnya di masjid, pikirnya di mana-mana tuh. Ya. Bahaya. Jadi kita mabit lah, intinya belajar mati. Baca Quran, sholat, kemudian ya, dengerin kajian, gitu. Habis subuh ada ceramah, habis zuhur ada ceramah, ta'lim, habis asar ada ta'lim, habis maghrib ada ceramah lagi. Belajar cara makan Nabi, cara minum Nabi, bagaimana cara tidur Nabi, bagaimana cara Nabi masuk WC. Itu kan agama masuk. Ya. Saya waktu SMP tuh pernah ikut jamaah tabligh, tapi 3 hari. Iya, tapi karena dilarang tuka. Betul, ada jamaah tabligh yang memang kayaknya nggak setiap bulan deh, kayaknya beliau itu. Kayaknya 2 bulan apa 3 bulan. Sebulan itu. Saya kurang tahu itu. Mungkin mereka nggak tertibnya setiap bulan. Ya, tapi karena mungkin jamaah tablighnya tidak seramai di sini. Jadi sudah nyari teman keluar. Iya, bulan ini pokoknya kelompoknya cuma 1 kelompok itu. Jadi bulan ini mungkin di masjid lain, bulan depan jadi masjid saya itu kebagiannya mungkin 3 bulan sekali mungkin ya. Oh iya, dia pindah-pindah masjidnya. Betul. Iya. Nah, kalau beliau-beliau itu ada di masjid, kan saya dengan masjid itu rumah dekat sekali. Nah, itu kalau ada beliau-beliau saya suka gabung karena mereka masaknya enak-enak. Makanya aku udah curiga Abdur itu pasti ada garapan dakwahnya. Iya, kan cuman saya ngikut karena masakannya enak-enak sih, sumpah. Saya sumpah teman-teman jamaah tabligh. Jamaah kompor kan? Iya, jamaah tabligh kalau masak, Masya Allah. Wah, top, memang top. Betul. Orang tanya kenapa bawa kompor? Ya karena kita selama 3 hari itu mau belajar makan dengan cara yang benar, makanannya halal, terjamin. Maaf ya, kita beli makanan di warung ya, kita nggak tahu yang masak siapa. Tapi itu kan punya Pak Haji orang Islam, maaf ya. Meskipun yang punya orang Islam, tapi chefnya kita nggak tahu dia berwudu atau tidak, dia sholat atau tidak. Abdur tahu bahayanya makan masakan orang nggak sholat. Ada satu kisah nih dari zaman Nabi Musa alaihissalam. Ada seorang pemuda mandul, dia nggak punya anak. Kemudian panik dia karena lama dia nggak punya anak, akhirnya dia bernazar. Aku kalau hamil istriku nih katanya, bunting istriku, aku minumlah kencing anjing nih katanya. Nazarnya gitu, agak aneh ya, agak lain dia. Akhirnya bunting istrinya, panik ya? Panik dia. Dia datanglah ke Nabi Musa alaihissalam bertanya, aku nggak mampu menjalankan nazarku. Kok aku nggak tega minumnya katanya. Maka turunlah Jibril menjelaskan kepada Nabi Musa. Nabi Musa kan, wallahu alam itu Jibril, Nabi Musa dapat wahyu waktu itu, atau dia bisa bercakap langsung dengan Allah. Kata Nabi Musa, kalau kamu nggak berani minum air kencing anjing, kamu cari rumah orang yang tidak sholat, tunggu air hujan yang jatuh dari tetesan atap rumahnya, kamu tampung, minum, sama nih. Itu baru air yang jatuh dari tetesan rumah orang yang tidak sholat. Bagaimana air yang jatuh dari tangan orang nggak sholat? Bahaya tuh. Makanya jamaah tabligh kemana-mana bawa kompor supaya makanannya terjamin halalnya. Itu rahasianya tuh. Dan kita kenapa dakwah bawa kompor supaya kita tidak memakan dan minum hidangan orang kita dakwahi. Jadi kita tidak mengambil upah sama sekali, bahkan tidak memakan dan tidak meminum hidangan orang. Betul-betul datang karena Allah, pergi karena Allah. Ini enak nih, pokoknya kapan kalian semua ikut 3 hari. Iya, seru sih. Kemarin saya sempat ngobrol sama teman-teman di Kaksi nih, saya bilang, ayo sekali-sekali kita mabit. Mabit ya? Iya. Di mana? Ini ada tenda nih. Ya. Kita buat tenda berapa biji, kita cari di alam aja. Entah di alam, entah pokoknya di masjid. 3 hari itu kita belajar mati sebelum mati. Kita belajar meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. 3 hari 3 malam off dulu, anak, istri, semua yang menyibukkan kita. Karena benar untuk mengenal Allah itu, ruh kita harus bersih dulu dari dunia. Kalau nggak kenal dia. Nah itu, editing diselesaikan dulu teman-teman, semuanya segala macam, terus kita mabit gitu. Nah Ustadz, sabar. Kemudian 3 hari nih, keluar udah, saya mau pakai sorban ini apa segala macam. Itu keluarga tanya nggak? Panik bapakku juga. Dery, jangan-jangan kamu ikut aliran sesat. Iya, ikut aliran yang ngebom lagi gitu. Jadi almarhum Papa itu IAIN Fakultas Dakwah, beliau mau Ustadz. Oh, IAIN mana nih? Jakarta Padang, sini? Padang. Oh, Padang. Imam Bonjol. Jadi beliau tuh sebetulnya sudah hopeless ketika tahu saya ke Bali. Dia udah nggak ada, udah mungkin doanya dia berharap anak jadi dai, anak jadi ustadz.
Ya, tiba-tiba kok jadi anak metal, kok gondrong, kok ini semua. Ya, maksudnya kalau di tanah Minang aja dia nggak dapat hidayah, bagaimana mungkin di Bali? Makanya. Terus pas dengar aku pakai sorban, itu almarhum Bapak itu terbang ke Bali. Untuk ngecek? Untuk memastikan ini aman apa tidak. Jadi dulunya almarhum itu dia sedih karena anak jauh dari agama. Ketika hijrah, offside, kelewatan. Dibilang biasa di tengah-tengah aja, biasa-biasa aja lah gitu. Nggak gini juga gitu loh. Maksudnya kalau mau hijrah yang gini. Terus saya bilang, dulu aku maksiatnya sungguh-sungguh, masa sekarang aku mau taat, mau main-main. Dulu maksiatnya sungguh-sungguh. Nggak main-main, aku benar-benar pengen masuk neraka dulu. Karena aku pikir kalau maksiatnya main-main, nggak mungkin masuk neraka. Sampai bikin kaos kan first in hell, pertama masuk neraka. Nggak suka aku sama orang Islam. Harap nih, kafir, kamu sesat, kamu bid'ah, kamu neraka. Ya udahlah. Nanti pun kalau di surga ketemu kamu, nanti emosi lagi di surga nanti kan. Mendingan nggak usah. Mendingan di diskotik, di kafe, di komunitas metal, orangnya baik-baik, orang yang ramah-ramah. Nah, bagaimana caranya Ustadz menjelaskan ke orang tua? Maksudnya ini sering terjadi pada problemnya teman-teman yang mau hijrah juga. Kadang-kadang tuh sudah dibilang, wah kamu sesat nih, hati-hati gini-gini. Nah itu menjelaskannya gimana Ustadz? Iya, awalnya aku aja debat sama almarhum. Cuma dikasih tahu orang tua jangan aja debat. Orang tua iya Pak. Nah aku nggak mulai. Setelah dikasih tahu, aku nggak mulai menjelaskan. Tunjukkan dengan akhlaknya. Akhlak. Apalagi waktu itu mereka khawatir betul kan. Waktu mendapat hidayah itu, Bang Abdur, aku tuh ekonominya lagi jaya-jayanya tuh. Gue punya galeri lukisan, punya toko. Akhirnya. Nah, mulailah dapat hidayah, kekhawatiran keluarga itu, nanti khawatir dunia ditinggalin. Bukan khawatir apa-apa, nanti ninggalin dunia, nanti bangkrut. Dan itu terjadi, bangkrut betul. 2001, 2002 masih jalan, pas 2005, 2006 habis semua. Karena jalan di depan galeriku itu di Legian ditutup, ada drainage, proyek saluran air itu. 2 tahun nggak selesai. Jadi orang nggak bisa lewat di jalur itu, padahal itu jalur utama awalnya. Akhirnya riba, rumah kredit, mobil kredit, semua disita, habis semua. Nah, aku merasakan jahatnya itu, kartu kredit, jahatnya itu semua, riba itu. 2007 itu jatuh tak tertangkap. Paling udah jatuh betul. Nggak ada pilihan lain, kalau nggak mati, kalau nggak naik mati, habis. Nggak ada duit lagi, semua dikejar-kejar utang, diteriak-teriakin debt collector datang. Aku bilang, ya Allah. Nah, waktu itulah aku satu hari tahun 2007 itu mau pulang ke rumah habis sholat asar dari Masjid Muhammad namanya di Jalan Imam Bonjol. Nyalain motor, nggak ada nyala motor, bensin habis. Di Bali? Di Bali. Bensin habis. Duit untuk beli bensin pun nggak ada Bang Abdur. Bayang tuh. Dari awalnya BMW yang mewah, orang taunya aku kaya lah gitu. Tiba-tiba nggak punya apa-apa lagi, bahkan ada hutang. Terus aku duduk, ya Allah, begini banget, sorban besar, jenggot panjang, pitih ndak ado. Gimana nih ceritanya kan? Orang pikir kita banyak duit, minta sama orang malu. Akhirnya keluarlah nama almarhum Pak Ali Aris yang punya masjid itu. Dia bilang gini satu kalimat, Sulaiman, ghani mut, fakir mut. Pakai bahasa Arab. Orang kaya mati, orang miskin mati. Saya bilang, ayo orang kaya mati, miskin mati, kenapa aku harus stres? Akhirnya aku dapat duit beli bensin, pulang. Pas pulang itulah Allah ilhamkan sebuah nada dari surga itu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Lagu itu dibuat 2007, direkam 2011. 2007, 2008, habis miskin, 2009 saya berangkat. Saya dulu 4 bulan setiap tahun. Dari 8 bulan saya nyari duit, 4 bulan saya khuruj, ikut tablik. Setiap tahun setiap tahun begitu. Dan itu 4 bulan itu keliling kemana-mana itu keliling dunia. Pernah ke Cina, pernah ke Australia, pernah ke India, Pakistan, Bangladesh, pernah ke negara-negara Arab. Ya. Saya pernah di sini ngundang Jojo, maaf Green Boys. Beliau juga begini nih. Jojo mana? Jojo. Temennya Gopar Hilman lah. Oh iya Ustaz. Ustaz Jojo itu, beliau kan mualaf tuh. Nah beliau juga begini, jadi sampai ke India sana dia. Iya.
Jamaah ikut tablik juga dia, jamaah tablik juga. Aku rasa tuh Bang Abdur terlalu banyak tertinggal dalam agama. Dan setelah saya dengar teman-teman tablik berdakwah dengan hati, dengan kelembutan, baru saya yakin Allah tuh baik rupanya. Saya nggak yakin nanti ada orang masuk neraka. Pikiran gue itu. Kalau Allah tuh begitu maha baiknya, terus buat apa neraka itu diciptakan oleh Allah? Ternyata kata orang tablik, surga dan neraka itu diciptakan untuk pendosa. Surga untuk pendosa yang bertaubat dan malu akan dosa-dosanya. Neraka untuk pendosa yang sombong akan dosa-dosanya. Udah maksiat dia sombong. Jadi kalau kita banyak dosa nih Bang Abdur ya, terus kita nangis minta ampun sama Allah, Allah ampunkan. Nah, tapi yakinkan dulu kita nih masih ada kesempatan untuk minta ampun itu. Karena maksiat itu kan seperti racun. Maksiat itu seperti racun. Terus taubat itu penawarnya. Hari ini banyak orang nekat, orang gila. Dia tahu ada penawar, dia sengaja minum racun ya, itu nggak boleh. Nah, karena kadang-kala racun itu bergerak begitu cepat, belum sempat minum penawar, mati. Nah, jadi kalau tak sengaja kita lagi minum, tahu ada racunnya, cepat-cepat minum penawar, cepat-cepat. Nggak sengaja kita maksiat. Tapi kalau menyengajakan maksiat tuh, Anda rasa itu kebodohan. Gitu. Ustaz, untuk menjaga keistiqomahannya itu gimana Ustaz? 3 hari setiap bulan itu berteman dengan orang-orang soleh. Berarti kita 3 hari dalam sebulan ngecas iman lah. Nggak cukup ya dengan Jumatan aja, dengar khotib Jumat. Nggak cukup. Nggak cukup ya? Nggak cukup. Kalau aku rasa nggak cukup. Mungkin bagi sebagian orang cukup, tapi kalau rasa 3 hari itu adalah angka minimal lah untuk kita untuk akhirat. Katanya harus balance kan 50-50. Mesti 15 hari urus dunia, 15 hari urus akhirat kan. Mestinya 12 jam dunia, 12 jam akhirat. Tapi kan para masyayikh kita, guru-guru kita kan mengajarkan cuma 10%. Kalau 24 jam satu hari, 2,5 jam di masjid. Infonya di mana Ustaz? Kalau misalkan teman-teman ada yang mau ikut sama digabung di Kebun Jeruk kan? Di Masjid Jami Kebun Jeruk. Masjid Jami Kebun Jeruk. Oh ya. Teman-teman. Di kota di Ayam Uruk. Betul si Bang Jojo kemarin juga ngomong gitu di Kebun Jeruk. Iya. Di situ ya. Betul. Kita lihat di Instagramnya masjid. Nggak ada dia punya Instagram. Itu masjid nggak punya sosial media. Lah terus kita tahunya tanggal berapa? Follow dari Sulaiman aja. Oh. Nanti kita mau keluar 3 hari sama anak-anak Slang. Bang Bim Bim udah bilang mau keluar. Bang Kakak juga udah mau siap keluar. Kalau Haji Ivanka bermain bass Slang pernah ke India sama aku. Oh, tidak yang standar yang awam aja dulu. Beginner. 3 yang di masjid sini aja dulu. Boleh, nanti kita aturkan masjidnya. Sakti itu juga 3 hari juga tiap bulan. Salman Al-Jukjawi, Reza Noah, Renain Bol, Sunu Mata, Lukman Noah. Jadi udah ratusan orang itu influencer, artis-artis, baik musik, baik film, stand-up komedian tuh yang sudah terjamah oleh dakwah ini. Ya, jadi 3 hari masih buat ngecas imannya itu loh, biar istiqomah. Luangkanlah waktu itu, agama dunia terus, dunia kan sementara. Iya. Ustaz, gimana caranya ketika kita sudah hijrah ya, ini banyak keresahan dari teman-teman yang ada gitu. Sudah hijrah tapi tidak menjadi orang yang so asik di tongkrongan. Karena katanya itu biasanya kalau orang baru hijrah itu ada efek namanya sindrom ban putih. Betul. Yang apa-apa pengen orang baru belajar silat, semua orang diajak sparring kan. Betul. Nah, itu iya. Tapi kalau pendekar betulan dia hati-hati, dia tahu. Tapi itu proses waktu. Oh, jadi proses semua ada proses. Jadi awal ilmu itu sombong dulu. Sombong. Orang baru belajar agama, orang belajar 1 jurus, 2 jurus, bahkan janganlah 1 jurus. Orang baru nonton film kungfu aja di bioskop, baru nonton 2,5 1 jam dia nonton film, pulang berubah cara jalannya. Iya. Orang mau dihantam semua kan. Padahal belum latihan. Berasa jago. Saya habis nonton Khabib McGregor, saya ngerasa kayak saya jago. Saya jago UFC kan? Gitu. Iya. Betul itu. Jadi makanya hati-hati dalam melihat, memandang itu, karena fitrah manusia ini Bang Abdur. Manusia ini suka meniru-niru. Contohnya nih, kita ketemu sama orang yang punya usaha bagus. Saya sering silaturahmi ke teman saya, dia jualan jus buah, beli mobil baru. Otak saya berpikir, saya mau jual jus buah juga. Ketemu dengan pengusaha tambang, aduh, tambang keren juga ini. Gitu. Jadi ketemu dengan stand up komedian, saya berpikir, aduh, aku bisa open mic juga nih, bisa aku lawak-lawak kayak gini, bisa. Jadi manusia itu suka meniru-niru orang yang dia jumpai.
Maka kalau hari-hari kita ketemu ulama, ketemu hafiz Quran, ketemu orang baik, ketemu orang dermawan, pasti ada keinginan untuk meniru mereka. Ya. Nah, maka sahabatmu, syafaatmu itu betul. Ya, aku motivator hijrahku seekor anjing. Namanya Kitmir, anjingnya Ashabul Kahfi. Dulu waktu masih metal itu, pertama 3 hari itu, ada satu ustadz ceramah. Hadirin sekalian, semangat, saya masih ingat tuh ekspresi wajahnya. Lupa namanya. Anjing. Ikut-ikutan dengan orang soleh, hadirin. Allah masukkan ke surga. Kita bukan anjing. Gitu. Wih, naik iman sih. Iya, ya. Kita ikut aja sama orang soleh itu. Iya ya, benar ya. Ikut-ikut aja. Maka sahabatmu berteman dengan penjual minyak wangi, kamu akan dapat wanginya. Berteman dengan pandai besi, kau dapat asapnya. Itu. Ya benar sih itu. Anjingnya Ashabul Kahfi masuk itu, surga. Dia ngikut aja sebenarnya, tapi dia masuk surga. Maka kita ikut ulama, ikut orang soleh. Meskipun kita bukan orang soleh, kita bukan ulama, tapi harus ada cinta kepada ulama, orang soleh. Iya. Begitu. Nah, untuk kita menjemputnya itu berarti gitu ya, menjemput hidayahnya kita tuh biar ngecas iman 3 hari lah kita luangin. Luangkan waktu 10% bahasanya, 10% only. 10% harta, 10% diri. Jadi kalau Bang Abdur dapat duit 1 juta nih, usahakanlah sisakan 10% dulu. Sebelum nanti datang nisab zakatnya 2,5%, tapi meluangkan harta 10%, waktu 10% itu latihan, meningkatkan pengorbanan. Kalau kemudian misalkan ada yang pengen dia ikut lah, dia ikut, tapi kemudian balik lagi di lingkungannya apa segala macam. Nah lingkungannya ini nggak mendukung, Ustadz. Iya. Makanya hijrah itu kita harus mengganti teman juga. Tapi otomatis itu. Gini loh, ada tamsilan, ada cerita. Jadi ada seorang petani, dia melihat anak singa di hutan. Karena singa ini sibuk bekerja mencari makan buat anaknya ditinggal. Maka petani tadi bawalah pulang anak singa tadi, masih sebesar kucing kan, baru lahir kan. Petani tadi punya kambing banyak. Jadi anak singa tadi dirawatlah sama petani. Dari kecil dia berteman dengan kambing-kambing itu. Akhirnya anak singa tadi tumbuh besar. Dan dia merasa dia kambing, dia nggak mengaum, dia belajar mengembek seperti kambing-kambing itu. Nah, setelah berapa tahun kemudian, dia lagi main-main dengan teman-temannya kambing-kambing tadi, singa tadi. Datanglah induk singa ini, gerombolan singa ke kampung itu. Pas dia mengaum, larilah kambing ini semua, termasuk anak singa tadi berlari juga. Dia takutan, dikejar lah, kagetlah singa-singa ini kan. Kenapa dia takut sama kita? Dia kan singa juga. Dikejar, ditangkap, dibilang, kau jangan mengembek, ini kau ke singa, mengaum. Nggak bisa katanya. Aku ini kambing, aku kambing. Kau singa. Akhirnya induk-induk singa ini diseretlah singa tadi ke hutan, keluar dari kebun itu, dari kampung itu, dibawalah ke hutan. Dibilang, kau ikut kami 3 hari dulu. Kenapa 3 hari? Di hutan itu dibawa ke telaga, disuruh bercermin. Nah, tengok muka kau sama dengan muka kami. Kamu singa. Mulai diyakinin kalau dia singa. Oke, diajarkan dia mengaum selama 3 hari tadi. Dikasih tahu, kamu punya taring, kambing nggak punya. Nah ini, coba kau ngaca dulu, lihat taringmu ada. Kamu punya kuku, ini buat kambing itu makananmu bukan temanmu. Yaudah, pulanglah 3 hari, santai dia pulang kan. Tiba-tiba mengaum dia. Kambing-kambing udah senang nih. Oh, pulang dia kawan lama kita nih. Udah pulang katanya, hilang dia 3 hari dia pulang. Ternyata dia mengaum, lari kambing ini semua. Jadi kalau kita pulang 3 hari lalu kita mulai berdakwah, nanti kambing-kambing lari semua. Nanti yang akan merapat singa-singa semua. Ya, paham ya? Berarti otomatis dengan sendirinya. Jadi kalau ya, kita fokus kepada orang baik, orang jahat akan menjauh. Kalau kita berfokus dengan orang jahat, orang baik yang menjauh. Itu udah sunnatullah kehidupan. Jadi kalau kita berteman dengan semua orang, kata guru saya, tapi bersahabat dengan orang soleh saja. Kamu bagi makan semua orang, tapi kamu makan bersama orang soleh saja. Jadi ini penting nih ya, Bang Abdur. Bersahabat dengan orang-orang soleh. Berteman, cinta kepada para ulama, itulah bekal kita untuk menghadap Allah dengan syafaat mereka nanti. Gitu. Nah sekarang orang soleh kan banyak nih Ustaz. Bagaimana kita untuk mengenali, oh ini nih? Kalau kita lihat orang soleh itu lihat wajahnya dia, naik iman kita.
Ada orang kita lihat mukanya, naik darah kita ada juga. Iya, Nggak soleh berarti itu, salah orang itu. Ya orang soleh itu seperti itu. Kalau kita ketemu dia, bertambah ilmu kita, semakin rindu kita dengan akhirat. Kan ulama dua, ulama dunia, ulama akhirat. Kalau ulama dunia kita ketemu dia, dia ajarkan kita tentang dunia, semakin cinta kepada dunia. Setelah mendengar ceramah dia, pulang dari pengajian, semakin cinta dunia kita. Nah, itu ulama dunia. Kalau ulama akhirat, kita ketika mendengar dia ceramah, pulang-pulang kita jadi rindu sama Allah. Kita jadi tercabut hubud dunia kita. Nah, jadi ulama semua, tapi ulama kayak gitu aku nggak suka. Tetap jangan dihina. Jadi kalau ada ulama yang salah, ya anggap di Al-Quran salah cetak. Taruh di tempat yang tinggi, dimuliakan, jangan dibaca. Nggak usah dibaca, tapi jangan diinjak juga. Ya. Gitu. Jadi kita ikut ulama yang tanya hati kita. Hati itu fatwa hati itu nggak mungkin berdusta, Bang Abdur. Ini orang ikhlas nih, orang baik, ini orang soleh, ini orang ini tulus nih. Nah, ini ada orang ini UUD nih, ujungnya dunia nih. Ini dekat-dekatin aku, ujungnya duitku dari habis ini. Duit nih. Nah, maka dalam tabligh itu tidak boleh minta upah, tidak boleh minta donasi, memberi donasi dalam tabligh itu. Kalau kita khurus itu tidak bicara khilafiyah, tidak bicara perbedaan bahkan perbedaan agama. Semua orang kita rangkul, nggak dipukul, diajak, nggak diinjak, nggak diejek. Semua orang disayang-sayang semua. Jadi dalam pandanganku tuh, Bang Abdur, orang non-muslim itu bukan musuh, tapi lahan dakwah. Dia harus diselamatkan, dia harus kita bantu. Jangan sampai dia mati sebelum mengenal Allah, jangan sampai dia mati sebelum ucap syahadat. Dari survei ya, dari ribuan orang yang sudah aku ajak masuk Islam, itu yang menolak paling sedikit saja. Yang menolak itu pun terima kasih, makasih udah diajak. Jadi nggak ada orang diajak masuk Islam marah tuh nggak ada. Sebelum pernah ketemu orang diajak, yuk masuk Islam, yuk. Terus dia marah, nggak ada. Pun dia bilang, Ustaz, maaf Ustaz, aku udah yakin di sini, gitu aja. Makasih ya. Saya bilang, aku ajak kamu karena aku sayang, aku ingin di surga bersamamu. Itu aja. Jadi dakwah itu seperti itu. Aku datang ke tempat komunitas orang-orang, teman-teman non-muslim. Terus aja ada yang mau. Terus katanya, kenapa mau? Karena dia ajak. Loh, selama ini kamu nggak masuk Islam, kenapa? Karena nggak ada yang ngajak. Ini mungkin ribuan orang hari ini menunggu nih. Kemarin gara-gara Dokter Richard Lee masuk Islam, ribuan orang tuh DM di Instagramku. Habis itu Bobon lagi masuk Islam. Habis itu banyak lagi orang-orang yang Hotman Paris mau bangun masjid. Banyak sekali. Willy Salim mau ikut umroh sama Ana. Gimana sih tanya? Iya. Jadi hari ini orang ujung-ujungnya orang-orang kritis, orang-orang cerdas itu ada yang menerima Islam itu benar. Iya, saya maksudnya cerita-cerita dari Ustaz Dery ini baru saya sadar bahwa ternyata gelombang mu'alaf itu terjadi juga di Indonesia ya. Saya baru sadar nih sekarang. Amerika, di England, di mana orang berbondong-bondong masuk Islam. Orang ChatGPT aja masuk Islam. Cuma ada ceritanya. Iya, saya sering sih ngomongin ke dia kayak ucapkan 2 kalimat syahadat, dia ucapkan tuh. Dia mau dia. Gitu tiba-tiba. Di meta WA juga saya biasa gituin. Nah, Ustadz, kemudian tadi Ustadz di Bali. Itu akhirnya dakwah di Bali itu sampai berapa lama tuh? Berarti kalau dari awal 2000-an itu aku udah 25 tahun. Aku sampai pindah ke Jakarta total. Aku pindah ke Bandung 2013 pindah ke Bandung. Menyelesaikan rekaman album pertama. Berarti dari waktu itu 2007 ya, yang waktu di Bali ya, maksudnya mulai bikin lagu, mulai hancur-hancuran ekonomi. Enggak, yang pertama kali ikut 3 hari itu loh. 2000. Tahun 2000. 2000. Tahun 2000 ke 2013. Berarti 13 tahun di Bali. Mekah itu. Terus hijrah ke Bandung. Terus baru hijrah ke Bandung. Dari Bandung kemudian ke Cibubur sampai sekarang. 2014 masuk Cibubur. Dari sekarang berarti ke Cibubur udah 11 tahun di Cibubur. Nah, masih kemudian Ustadz dengan yang zaman dulu ngeband itu sekarang masih sampai sekarang. Nah, apa bedanya lagu yang dulu dengan lagu yang sekarang? Kan masih, kalau saya lihat tadi sama-sama metal aja, masih metal. Kalau dulu bikin lagu suka-suka aja, liriknya nggak penting gitu, maksudnya kadang-kadang tidak-tidak aja, kadang-kadang ya dulu nggak ada agama. Kadang-kadang bikin lagu yang ngajak orang maksiat, tidak ya setan, sekarang Allahu Akbar gitu aja, sama aja. Ya, aku pikirkan Sayyidina Umar itu sebelum Islam dia keras, setelah Islam nggak jadi lembut, tetap keras. Tadinya dia keras melawan Islam, mau bunuh Rasulullah, setelah dia dapat hidayah dia keras melawan kekafiran.
Jadi aku bilang sama anak-anak metal, kalau hari ini musikmu metal, terus kamu dapat hidayah, bukan berarti kamu jadi dangdut. Tidak. Kamu berubah jadi keroncong, nggak bisa. Tetap kamu metal, tapi yang tadi kamu teriakin setan, teriakin Allahu Akbar. Ganti liriknya. Hijrahkan lagu-lagumu. Terus gimana tuh musiknya? Sebagian yang mengharamkan kita hormati karena dia berada di another level tuh. Orang yang mengharamkan meninggalkan band yang musik untuk Allah, aku respect, aku luar biasa tuh, kagum. Mereka tuh udah berani mengorbankan kesenangan nafsunya untuk Allah. Itu kita kagumi lah ya. Tapi ada orang yang tetap bertahan di dunia ini bukan untuk kesenangan nafsunya, tapi untuk menjemput teman-temannya, ayo sama-sama pulang. Seperti itu. Jadi kita harus sangka baik terus sama setiap saudara muslim kita kepada hidayahnya Allah. Jadi kalau kalian teman-teman yang lihat ada orang masuk diskotik, sangka baik. Mungkin dia lagi nyelamatin orang, mau bantu orang di dalam. Jangan pikir mau mabuk. Terus kita ngelihat orang ngobrol nih, tahu-tahu ngobrol sama Abdur, tahu-tahu kok bawa alkohol ya. Umpama seandainya saya harus sangka baik. Mungkin tadi Abdur dijebak orang nih. Dia pikir itu jus apel, tahu-tahu wine, tahu-tahu itu bir. Nah, mungkin dia sengaja minum. Jadi kita harus membela semua orang yang kita lihat, terutama saudara muslim kita. Ketika kita lihat saudara kita salah, cari 70 alasan untuk membela dia. Ya. Dan kita harus memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin Allah memperlakukan kita. Jadi kalau kita ingin diampunin Allah, maafkan orang. Ya, gitu. Jadi jangan sampai kita jadi orang jahat, jadi orang baik saja. Aku bilang sama teman-teman, jadi orang baik saja. Maafkan semua orang. Lelah itu, menyimpan amarah, dendam itu penyakit. Cobalah maafkan, happy kita. Cuma maafkan semua orang. Iya sih. Jadi hidup di dunia, aku baru merasakan nikmat agama itu setelah paham itu, sangka baik. Ternyata Bang Abdur, dalam Islam ini kebaikan yang tertinggi itu apa? Sangka baik kepada Allah, sangka baik kepada hamba Allah. Dan keburukan yang paling buruk dalam Islam itu sangka buruk kepada Allah, sangka buruk kepada hamba Allah. Saya kan baru pulang haji nih, saya dengar khutbah di Arafah. Khatibnya bilang itu, hari ini semua orang akan diampunkan oleh Allah, kecuali orang yang berkata, Allah tak ampunkan saya. Jadi kalau disangka buruk sama Allah, Allah sesuai dengan sangkaan hambanya. Jadi kalau kita sangka baik sama Allah, Allah pasti ampunkan saya, Allah ampunkan kita. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laila wa nahar, kata Allah, aku tahu kalian semua berbuat dosa kepadaku di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan akulah yang mengampunkan seluruh dosa-dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Mintalah ampun kepada aku, kata Allah, niscaya aku ampuni kalian. Hari ini mau kita minta ampun? Cobalah tulis di kolom komentar astagfirullah semua. Istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Minta ampun, jangan sok-sokan sama Allah. Allah dilawan. Nanti dibikin miring-miring, ya nangis. Kadang kita itu dalam mohon ampun, ini maksudnya pengalaman saya sendiri, kayak kadang kita tuh dalam mohon ampun tuh, ya betul memang harus husnuzon sama Allah, tapi kayak ada di hati kayak jangan nggak diampunin, ya berat gede banget dosa. Iya, saya ini. Nah, takutnya kayak kalau terlalu yakin diampuni, takutnya jadi menyepelekan dosa. Tapi kalau mau beranggapan, aduh jangan-jangan gak diampuni, takutnya gak diampuni gitu. Takut dan harap dan takut. Di hati manusia seperti ada dua satu hati, tapi seperti ada dua rongga. Takut dan harap, takut Allah tidak, takut dengan azab Allah, harap ampunan Allah. Itu harus ada dua-dua. Oh, jadi nggak apa-apa kita takut, tapi harapnya jangan hilang. Jangan, gitu ya? Harap jangan hilang. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sangka baik kepada Allah terus. Ya Allah, pada siapa lagi aku minta ampun ya Allah. Gitu. Dan sekarang teman-teman semuanya kita akan masuk di segmen namanya segmen Jambore. Jamaah boleh request. Jadi kami sudah posting Ustadz Dery mau kesini. Kemudian kalau ada yang mau bertanya silakan bertanya. Kemudian ada yang bertanya. Ini dari Adi Tamimi. Oh, ini mah orang Arab ini, Adi Tamimi ini. Macam nama ini, nama teman saya waktu di kuliah dulu, Adi Tamimi. Tanya, kalau hati dan pikiran kosong, mending sholat atau ke psikolog, Ustaz? Wasta'inu bisabri wassalat. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Jadi kalau orang Islam itu cara menyelesaikan masalah tanpa masalah itu dengan sabar dan sholat. Bukan ke pegadaian atau ke psikolog. Paham ya? Jadi ya kita ada sholat. Jadi teman-teman kalau kalian lagi bingung, lagi galau, ada sholat istikharah namanya, ada sholat taubat, sholat hajat. Nah, kalau sholat fardu jelas lah ya di masjid kalau laki-laki. Tapi kalau sholat sunnah anytime. Kecuali pada sholat subuh nggak boleh. Nah, pada sholat asar nggak boleh. Tapi kalau selain itu kalian bebas mau sholat. Ya. Nah itu ya Adi Tamimi, kalau pikiran kosong, ya karena kosong nih pikirannya nih ya sholat.
Sabar, itu kalau sholat. kosong gimana sholatnya? Dia kosong nih nggak mikir apa-apa. Iya, saya nggak tahu juga nih. Kalau Ini kosongnya maksudnya apa nih? Bingung juga kecuali nih. mungkin punya hal-hal yang memang butuh curhat atau mungkin ada yang bisa ke psikolog karena mental atau apa. Cuman kan ini kosong nih, Adi Tamim ini kosong nih. Kayaknya emang nggak sekolah dia kayaknya. Kosong, nggak ada isi kepalanya. Iya. Terlalu bergaul dengan teman-teman yang kurang bagus. Betul. Adi Tamimi kayaknya saran saya Iya. ubah pergaulan deh. Betul. Biar ada isinya pikiran. Jangan gaul sama teman-teman yang sekarang gitu, jangan kayaknya. Itu Adi Tamimi berikut ada Mr. Bib. Agak lain ya. Satu ayat yang jadi favorit Ustaz untuk istiqomah berdakwah. Oh ya. Mbak, satu Ada awal. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Itu favorit. Ali Imran 110. Allah sanjung kita sebagai khaira umat yang terbaik. Kenapa? Allah berikan tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar. Dan ukhrijat linnas, dikhurujkan, dikeluarkan. Itu dalil khuruj sebetulnya itu. Ada di Al-Qur'an. Ya, ukhrijat linnas. Nas itu manusia. Kalau di bulan ada manusia, Bang Abdur, kita harus pikirkan bagaimana amar ma'ruf nahi munkar ke bulan. Gimana harus dakwah di bulan. Tapi alhamdulillah di bulan nggak ada orang. Kalau di bulan ada orang, sudah pasti ada rumah makan Padang di bulan. Betul sih. Taburai buka di sana juga. Taburai buka di sana. Soalnya dia buka di sana, tapi untung nggak ada. Nah, jadi itu ayat favorit saya. Saya bangga banget jadi umat Rasulullah yang dikatakan khaira umat. Bahkan kita diceritakan di seluruh kitab, kepada seluruh nabi dan nabi-nabi, Bang Abdur, berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan hamba sebagai umatnya Muhammad. Bayangkan, pernah nggak berpikir sejenak? Nabi Ibrahim ingin seperti Bang Abdur. Nabi Ibrahim ingin seperti kita, seperti saya. Jadi saya ketika pertama dengar ayat ini di Bali, itu saya langsung berpikir, apa sih keistimewaan umat ini? Kenapa Allah katakan kita khaira umat, the best of umat, datangnya belakangan, masuk surganya awal? Diceritakan di dalam seluruh kitab, di dalam seluruh suhuf. Sallallahu alaihi Nabi. Kuntum khaira umma ukhrijat linnas. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Artinya kalau kita mau jadi umat terbaik harus dua itu ya. Harus keluar kepada manusia, yang dikeluarkan dari begitu untuk manusia, memberi manfaat untuk manusia, amar ma'ruf nahi munkar, baru tu'minuna billah, baru iman. Jadi iman itu diletakkan setelah dakwah. Gitu. Jadi dakwah, iman. Insyaallah semua kalau mau jadi umat terbaik, kalian harus dakwah. Dakwah itu bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. Buktinya Abdur bisa dakwah di stand up. Saya lihat materi dakwahnya. Amin. Mudah-mudahan. Bisa. Saya bisa dakwah dengan musik saya, dengan lukisan. Ya, amin. Mudah-mudahan. Nah, begitu ya, teman-teman. Terima kasih banyak Ustadz Dery sudah hadir di sini. Ini udah hampir maghrib ya, udah mulai bunyi speaker masjid. Betul. Mudah-mudahan kebersamaan yang singkat ini tapi tidak mengurangi hal-hal yang kita dapat. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman ada hal-hal yang teman-teman, dan itu tadi yang teman-teman ini mari kita azamkan diri ya, kita tekadkan, kita niatkan. Jadi sesuatu yang berat itu tidak akan berat kalau kita niatkan. Betul. Tadi yang kita ambil. Nah, kita niatkan untuk sebulan kita coba 3 hari deh. Insyaallah. Kita coba mabit, malam bina iman dan taqwa. Kalau dulu di kampus saya namanya itu mabit. Kalau tidak kita ikut, nggak usah yang luar negeri, yang di sini aja dulu, Kebun Jeruk kayak, atau betul. Ada lagi selain Kebun Jeruk, Kebun Jeruk ya? Ya, ada masjid saya juga di Animah juga. Pokoknya kita bisa Animah di masjid Cibubur. Kita di masjid mana aja. Yang penting 3 hari jangan ngajak istri itu aja. Ya. Apalagi ngajak calon istri itu lebih parah lagi itu. Wah, itu lebih parah, bahaya itu. Pokoknya 3 hari kita perbaiki diri, ya, kita belajar mati sebelum mati, belajar meninggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Ya, kita mau mengeluarkan makhluk dari hati kita supaya Allah masuk ke hati kita. Jadi terakhir nih ya, ayam tidak akan mau masuk ke dalam kandang selagi masih ada musang di dalamnya. Maka 3 hari itu dalam rangka mengeluarkan musang dari kandang ayam itu. Ya, biar mengeluarkan ayam, dunia dari hati itu masuk, supaya kebesaran Allah masuk ke hati. Ya. Insyaallah. Nah, itu dia. Terima kasih banyak Ustadz Dery Sulaiman sudah hadir di sini, dan teman-teman sampai berjumpa lagi di tenda tanya berikutnya, karena kami ini insya Allah akan break agak lama nih teman-teman, karena ya ada deh nanti aja teman-teman, kita berjumpa kapan-kapan lagi di tenda tanya. Terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk umroh bareng saya teman-teman di Rihlab ya, ntar teman-teman ya. Tanggal berapa? Saya 1 sampai 9 September Ustadz. Umroh gratis? Tidak sih, jadi saya bikin kalau sama umroh. Saya umroh gratis. Oh tidak, ini pokoknya semua orang saya ajak umroh gratis, tidak bohong. Ya, tapi kalian pesawatnya bayar, tiket bayar ya.
Oh gitu, Iya itu dah. mah ini Kita janjian ketemu di depan Zamzam Tower. Oke. Insya Allah. Dengan saya juga bisa begitu, tapi deal. teman-teman Umroh gratis. ikut saya aja, bareng ya gitu. Ntar cek aja di Instagram saya atau Instagramnya Rihlab gitu ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.